DPR dan Menak Yakut bahas lagi polemik tambahan anggaran haji 2022 siang ini. Saya mendapat informasi ini sejak 4 hari yang lalu, Ketua. Kaget saya, gitu kan. Adanya penambahan ini pada waktu kami melakukan konspek ke NTB. Dalam sejarah penganggaran ibadah haji, saya pikir baru kali ini yang terjadi. Jadi itu yang saya ingin minta dulu kejelasan, apa ada surat yang dari Menteri Kerajaan Arab Saudi untuk meminta plafon anggaran yang disampaikan tadi Pak Menteri. Kalau ada itu, karena kita juga DPR di sini tidak mau menetapkan anggaran tanpa ada dasar hukum yang jelas. Ya, karena ini menyangkut uang kemaslahatan Pak. Jumlahnya besar sekali. Jadi perlu ada kejelasan dulu surat. Kalau sudah ada surat itu, ya baru kita bisa berbicara lagi begitu. Apakah ini termasuk yang nanti apakah kita dibebankan di BPKH atau kita bebankan APBN? Karena ini bukan kesalahan kita. Ini kesiapan daripada perhubungan yang nggak siap. Mestinya perhubungan itu sudah menyiapkan bahwa bulan ini, tahun ini akan ada pemberangkatan haji. Kenapa baru sekarang? Saya inilah yang membuat kita harus betul-betul bisa mendalami terhadap persoalan ini, karena ini menyangkut dengan tanggung jawab moral kita terhadap penggunaan dana umat gitu. Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 31 Mei 2022 akan menggelar rapat kembali dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membahas usul tambahan anggaran haji 2022. Kemarin, Yakut dicecar oleh anggota Komisi 8 karena mendadak menyampaikan usulan tambahan anggaran beberapa hari menjelang pemberangkatan haji kloter pertama pada 4 Juni 2022. Yakut mengusulkan tambahan anggaran haji reguler dan khusus yang mencapai 1,5 triliun dibebankan pada nilai manfaat dan dana efisiensi haji. Namun, DPR keberatan anggaran operasional dibebankan kepada jemaah dengan mengambil nilai manfaat dan dana efisiensi yang merupakan dana umat yang dikelola oleh BPKH. Untuk menutupi kekurangan anggaran operasional penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan akibat ketidakcermatan pemerintah menyusun anggaran, DPR dan pemerintah akhirnya menggelar fokus group discussion untuk mencari solusi menutup kekurangan anggaran tersebut. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan sudah ada titik temu dari kedua pihak yang hasilnya akan disampaikan dalam rapat di DPR pada siang ini. Menak Yakut sebelumnya menjelaskan tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan untuk menaikkan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya teknikal landing jemaah embarkasi Surabaya yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Anggaran yang dibutuhkan sebesar 25,7 miliar dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kurs sebesar 19,2 miliar serta operasional haji khusus 9,32 miliar. Total usulan tambahan anggaran mencapai kurang lebih 1,5 triliun yang diusulkan dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji dan sekitar 9,1 miliar dibebankan kepada APBD untuk petugas haji daerah. Yakut mengklaim sudah mengantisipasi akan kemungkinan kenaikan anggaran tersebut. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf menilai sikap Menteri Agama tersebut mencerminkan kelemahan pemerintah dalam menyusun rencana penyelenggaraan ibadah haji. Bukhari mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah terlanjur disepakati oleh DPR dan Kementerian Agama kemudian ditetapkan oleh Presiden melalui Kepres nomor 5 tahun 2022 tentang BPIH 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Jika BPIH tiba-tiba diubah setelah ditetapkan, ujar dia, maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari Kepres tersebut. Anggota DPR yang pernah duduk sebagai panitia kerja BPIH itu menyebut desas-desus pemberlakuan sistem paket layanan haji di Arab Saudi sebetulnya sudah lama terdengar. Semestinya, ujar dia, tim pemerintah yang bertugas melakukan monitoring persiapan haji selama kurang lebih 2 bulan terakhir sudah memitigasi risiko ini melalui proses negosiasi yang kuat. Bukhari mengusulkan pemerintah Indonesia menyampaikan secara resmi nota keberatan kepada Kerajaan Arab Saudi atas kenaikan biaya penyelenggaraan haji khususnya pada paket Masyair yang dinilai tidak wajar. Selain itu, dia juga mendorong pemerintah mengambil inisiatif membentuk konsorsium haji antar negara untuk meninjau kebijakan penyelenggaraan haji oleh Kerajaan Arab Saudi.
Fraksi-fraksi di Komisi 8 DPR kaget lantaran Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendadak meminta tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan kloter pertama. Para wakil rakyat mempertanyakan detail penambahan anggaran haji yang sangat besar dan dasar hukumnya. Seperti anggota Komisi 8 DPR Muhammad Ali Ridho, ia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud masyair dan apa saja komponennya, karena yang diusulkan hanya bulatan angka, apalagi berjamaah ini masih terjadi kekurangan SARA 125 sementara anggaran yang disetujui SARI 531. Ali Ridho juga melihat tambahan biaya yang sangat besar, kalaupun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jamaah yang sudah menyetorkan. Sementara ada banyak calon jamaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu. Anggota Komisi 8 DPR Abdul Wahid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan mereka lain yang melaksanakan haji? Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Menak menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada legal standingnya bagi Komisi 8 DPR untuk memutuskan. Anggota Komisi 8 DPR lainnya, Delmerja, mengaku kaget luar biasa dengan reker yang digelar hari ini. Dia mengira bahwa bukan lagi anggaran haji yang akan dibahas karena jamaah sudah akan berangkat ke Tanah Suci. Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan apakah Menak Yakut tidak tahu sebelumnya ada pelayanan masyair, sehingga mendadak minta tambahan dana, apalagi penambahannya tidak sedikit. Ada tambahan 23,3 juta per jamaah. Anggota Komisi 8 DPR Lukman Hakim meminta kepada Menak Yakut untuk menjelaskan tambahan 1,5 triliun rupiah anggaran haji ini agar terang benderang. Sebab kebutuhan dana ini harus dicarikan jalan keluarnya agar jamaah tetap bisa berangkat.